Baik, selamat sore. Saya atas nama Harold Jose Wakilanonga dari Prodi Agroteknologi Stiper Flores Bajawa. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Daniel Ganai yang praktisi dalam hal pembuatan pupuk. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Kalau di sini saya akan mewawancari Bapak tentang jenis pupuk organik cair yang Bapak lakukan buat ini. Di sini saya mau bertanya tentang jenis. satu itu pupuk padat, yang kedua itu pupuk cair. Nah, kalau pupuk padat itu ada beberapa jenis, mungkin ada 4 atau 5 jenis pupuk padat itu. Padat itu berupa kompos, berupa serasa daun, berupa hijauan daun, pupuk hijau, dan kompos itu kasih itu pupuk padatnya. Tetapi hari ini sebenarnya kalau datang ini kebetulan yang aku di rumah ini kebetulan ini cair. Pupuk cair ini kami ada 3 jenis. Nah, satu untuk pertumbuhan, untuk masa generatif, sementara yang di bagian sana itu yang ke vegetatif dan generatif. Jadi yang ini vegetatif untuk pertumbuhan dan generatif untuk pertumbuhan. Nah, kenapa harus ada pupuk? Apa fungsi dari akademisi itu mungkin tidak jauh berbeda dengan kami praktisi. Kalau kami kalangan praktisi ini, tujuan dari pupuk itu supaya jangan mengalami kerugian. Nah, jangan sampai rugi. Karena kalau kita bertani tanpa dibekali dengan pengetahuan tentang pupuk, maka itu akan sia-sia. Jadi kalau terlebih lagi kalau lahan kita itu memang lahan yang tidak produktif, maka harus ada pengolahan tanah dan pemupukan rugi. Jadi tujuan pupuk itu supaya kita jangan rugi, baik dari hasil maupun dari hasil vegetatif dan generatif. Tanaman kalau kita tanam tanpa unsur hara, dia akan sia-sia. Ketika kita tanam di tanah yang katakan dia tidak subur, yang tidak punya unsur hara, maka itu para petani langsung mengalami kerugian dari sisi biaya tanamnya, kemudian daya tumbuhnya, kemudian kelangsungan tumbuhnya, dan penghasilan dari tanaman itu sendiri. Dia tidak mungkin menghasilkan apa-apa kalau kita tidak penuhi dia punya kebutuhan. Kalau datang kebetulan yang ada ini ada dua jenis pupuk cair. Satu untuk vegetatif, satu untuk generatif. Nah, untuk vegetatif ini itu harus banyak unsur NPK. Nitrogennya, fosfornya, kaliumnya. Dari apa kami buat ini? Dari bahan apa untuk menjadikan? Nah, ini dari zat-zat dulu. Jadi kalau di pupuk cair itu ada beberapa jenis ya, ada POC, ada MOL, ada PGPL, ada tadi yang ada kandungan-kandungan itu. Nah, kebetulan yang kalau datang ini kami sudah penggabungan. Kami bukan dari kalangan akademisi yang dia pakai masing-masing, tapi kami kalau dari kalangan praktisi ini, kita kalau pakai terlalu berbagai jenis, dia ada 7 sampai 9 jenis pupuk cair. Nah, karena ada yang hormon, ada yang enzim. Nah, kalau yang kami ini hormon itu yang terutama yang belum ZPT, zat ZPT itu zat penguat tumbuh gitu. Nah, begitu. Jadi
Kalau ZPT itu apa dia punya bahannya? Apa unsurnya? Unsurnya itu kan pasti gibberellin, auksin, dan sitokinin. Ya. Nah, gibberellin itu kami ambil dari apa? Dari bambu. Apa dia nama foka ini? Rebung. Rebung bambu. Itu kami itu ZPT-nya dari situ. Dari rebung bambu, kemudian kulit bawang merah, kulit bawang putih. Kalau sitokininnya itu kami ambil dari keong mas. Keong mas. Itu sitokininnya. Kemudian auksinnya itu kami dari terasi, dari air cucian ikan. Kandungan untuk ZPT-nya itu dari, kemudian apa kami masukkan ke sini. Juga ada yang dari pupuk hijau tadi itu, terutama yang kandungan nitrogennya banyak itu, kami juga masukkan. Juga termasuk dengan air beras, lalu air kelapa muda, dan urin. Nah, sementara urin ini kan tidak bisa kita langsung pakai. Jadi urin itu sudah kami produksi 1, 2, 3 tahun yang lalu, baru kami masukkan. Nah, urin sapi, urin kelinci, atau urin kambing. Nah, itu tapi tidak banyak. Ya. Anak bayi, urin bayi. Tapi paling bagus itu urin dari anak bayi. Dari anak TK, karena mereka masih mengkonsumsi susu. Nah, itu urinnya bagus sekali. Jadi itu untuk zat penumbuh tanam itu, atau dikenal dengan istilah ZPT. ZPT itu dia butuh unsur hormonnya untuk pembelahan sel gitu. Nah, untuk pembelahan sel itu ada istilah-istilah kimianya itu kan ada. Jadi kita campur, kita proses dia. Sekarang kita diamkan. Untuk membuat pupuk ini tidak langsung satu kali jadi, terutama pupuk organik. Nah, beda dengan pupuk kimia. Nah, kalau pupuk kimia itu hanya untuk perangsang sebenarnya. Tetapi untuk secara pertanian itu merugikan petani karena dia membuat tanam menjadi keras. Nah, sementara kalau yang ada di pupuk cair yang kita oleh yang namanya organik, karena ada mikroba yang kita juga masukkan, maka tanah itu menjadi gembur. Petani tidak rugi, alam juga tidak rugi. Secara perkembangan tumbuhan itu dia akan lebih cepat bertumbuh. Setelah dia sudah melalui masa vegetatif, masuk masa vegetatif, kita memasuki masa generatif, kita ganti lagi pupuk yang sana. Nah, di sana itu tidak lagi ZPT, tetapi sudah untuk lanjutannya. Jadi itu di sana itu kita sudah pakai kulit telur yang sudah dihancurkan, karena itu kan kalsium, fosfor. Fosfor itu kan tahu fungsi fosfor apa, fungsi kalium itu apa. Jadi ketika kita masukkan kulit cangkang telur yang sudah dihaluskan dan sudah di fermentasi, kita giling dan dia sudah menjadi cair dulu. Itu kita aktifasi dulu. Karena tidak bisa kalau cangkang telur kita kan lemak. Jadi lemak itu pembelahan selnya itu lama. Prosesnya lama sekali. Orang berpikir, saya ambil kulit cangkang telur dari tempat martabak, kemudian saya giling itu sudah jadi kalsium. Tidak seperti itu. Itu harus diaktifasi dengan asam. Dengan jeruk asam atau dengan cuka. Setelah dia menjadi pasta dulu, dihancurkan lagi, dijemur dulu, diaktifasi kembali dulu, baru bisa dimasukkan menjadi pupuk cair. Itu pembelahan selnya lebih cepat. Itu 1 tahun. Itu dia sudah menjadi, dia sudah terurai. Dia sudah terjadi pembelahan sel. Karena banyak yang orang salah paham ketika dia berpikir bahwa ini cangkang telur ini sudah digoreng atau sudah dijemur dari tempat penetasan ayam. Biasanya kulit telur itu dari penetasan ayam. Itu mereka ambil banyak, kemudian mereka giling, sudah jadi pupuk. Belum. Prosesnya masih lama. Jadi itu sama dengan pupuk kimia. Lama sekali dia di dalam tanah sebelum dia melakukan pembelahan sel. Jadi itu dari kegunaan dari pupuk itu sebenarnya ya kembali ke alam lingkungan. Kalau ini hari karun tanah saya tentang pupuk cair, saya juga membuat pupuk padat.
pupuk padat saya itu namanya Terra Preta. Terra Preta itu tanah humus dari hutan Amazon yang mengandung kaya akan unsur hara dan kaya akan mikroba. Nah, kami membuatnya dari arang. Dari arang. Nah, arang itu kami dapat dari arang batok kelapa dengan arang kemiri ya. Kemiri. Itu juga harus diaktifasi dulu arangnya untuk menjadi Terra Preta. Jadi arang tidak serta-merta arang itu menjadi pupuk. Banyak ibu-ibu mau mengambil Taruh di arang, bunga. digiling, taruh bunga, pikirnya itu sudah pupuk tuh. Oh belum. Kalau arang yang dari Jawa yang mereka bawa untuk sudah di dalam pot bunga, itu arang yang sudah diaktifasi. Cara mengaktifasinya juga saya bisa ajarkan, tetapi untuk hari ini pupuk padatnya ada di bawah di sebelah belakang rumah sana. Nanti kalau Karol mau belajar tentang pupuk padat, tapi pada prinsipnya fungsi pupuk itu sama. Tidak menimbulkan kerugian, baik bagi usaha manusia maupun bagi tanaman itu sendiri. Baik itu untuk pertumbuhan, untuk hasil produksi. Nah, ketika orang tidak menggunakan pupuk, itu sia-sia. Sia-sia. Jadi kita jangan membayangkan zaman dulu, ketika nenek moyang dulu bertani, mereka tidak pakai pupuk menghasilkan. Oh tidak, mereka waktu dulu itu mereka tidak merusak lingkungan. Kalau sekarang ini kita harus menggunakan pupuk karena tanah kita sudah rusak. Karena berbagai polusi, baik itu udara, air, lingkungan itu sudah rusak. Jadi perlu diperbaiki. Maka itulah fungsinya pupuk untuk memperbaiki lingkungan dulu ini, baru kemudian kita bisa kembali menanam sehingga tanaman itu bisa produktif gitu. Tanpa pupuk tanaman tidak produktif. Jadi saya kira itu sekian dulu saya punya penjelasan. Terima kasih. Jadi baik, sore saya akan tutup wawancara ini. Terima kasih kepada